Lebih tahu yuk! Talkshow spesial berpuasa sehat dengan probiotik. Bareng Pro M1, sahabat sehatku. Ini dia. Beberapa produk kesehatan Waduh. yang membuat aku menjadi segar ceria. Wajahku Waduh. menjadi bersemangat lagi. Oh, tapi kelihatan nggak cuma segar ceria ya, karena Yuda kelihatan lebih berseri-seri kayaknya pagi ini. Bener ya. banget, apalagi tadi aku tuh habis disemprot gitu kan ya, Yes. dengan something. Aku nggak bisa cerita sekarang, tapi Oh, ceritanya habis ini ya kan. Betul. Jadi membuat mataku tuh jadi kayak shining, shimmering, splendid gitu. Wih, Ya. melihat dunia lebih jelas kali ya. Melihat masa depanku kayaknya lebih cerah gitu. Karena mukanya lebih cerah. Betul. Loh, ini kok ada suara lain ini ya? Kita berarti di dalam studio ya, ada yang datang untuk nemenin kita di pagi hari ini, Alvan dia spesial. Boleh kita kenalan dulu aja kali ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Selamat Suda, pagi. Mbak Nisa. Selamat pagi Bapak. Nah, jadi pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Betul? Di mana hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang penting. Karena jujur, selama bulan puasa itu kita kadang ngerasa suka loyo gitu nggak sih? Oh betul, apalagi siang-siang pengen mokel nggak sih? Ih, mah Bahaya kamu ya. kalau mokel ya kalau Saya aku ngajak sih- temen Pak, gitu ya. Benar, terus bikin loyo, terus kayak apa ya? Biasanya kalau orang loyo itu imunitas itu pasti akan turun ya nggak sih? Ya benar, pasti. Nah, apalagi sekarang ini kan zamannya kayak penyakit tuh ada kayak di mana-mana, bener nggak? Oh betul, pandemi pula ya. Benar. Nah, biar puasanya tetap kuat, kita tetap strong, imun kita juga tetap bagus ya. Salah satu rahasianya itu adalah lewat yang namanya probiotik. Oh, Nah, wow. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang probiotik bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Gerekta Gesson, Betul. yang merupakan Direktur Utama PT Agromitra Ali Mentari atau AMA. Betul, wow, kalau gitu langsung saja kita sapa. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nisa. Waduh, luar biasa sekali ya, Masih ada. kita ngobrol langsung sama direktur utamanya Betul, loh ini ya. Other ya, jarang-jarang loh ya. Selamat pagi, Elfriend. Bener All banget. Elfriends. Wah, gimana Bapak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan. Semangat sehat selalu. Semangat sehat selalu. Luar biasa nih Nisa, kalau kamu Kenapa? butuh kerjaan nih, udah kamu bisa bawa CV sekarang lagi sama direktur utamanya ya. Langsung jalur dalamnya begitu lancar. Benar Wah. banget. Boleh, Ya. boleh. Kalau boleh tahu ini hari pertama di Malang atau di mana nih, Pak? Pabrik PT AMA Agromitra Alimentari domisilinya di Malang. Oh. Sudah di Desa Pakis. 8 menit dari exit tol Pakis. Waduh. Oke. Berarti Berarti deket mudah sini ya. aja ya. Benar ya. Hampir tiap hari saya ke Malang. Oh, ya. Wah, Karena aduh. memang di Malang ya Ya, Bapak ya. domisilinya pabrik di Malang. Betul, domisili pabrik di Malang. Dan memang hari ini spesial datang ke Elvara karena membawa sesuatu yang spesial juga Bapak. Apakah betul? Betul. Saya Benar membawa produk probiotik, suplemen kesehatan probiotik yang namanya Pro IM1. Nah, kalau ngomongin probiotik dulu nih Pak, ya mungkin beberapa dari Elfriend masih belum familiar Betul. gitu kan ya. Sebenarnya probiotik itu kayak mana gitu loh Pak? Kalau kita mengacu pada definisi menurut WHO ya atau BPOM, Betul. probiotik adalah bakteri yang menguntungkan, bakteri baik yang menguntungkan, yang apabila dikonsumsi dengan jumlah yang cukup itu bisa memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Oke. Jadi bakteri yang baik, menguntungkan dan hidup ya, hidup. Kalau kita konsumsi dengan dosis yang cukup, itu memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Oke, Oh. jadi ternyata bakteri itu ya ada yang baik juga ya. Aku nggak kira semuanya jahat. Betul, ini adalah merubah cara pandang kita, Elvan ya. Benar Tapi banget. sempat dikulik juga ya oleh Bapak soal prebiotik ini adalah sesuatu yang baik sendiri. Tapi Betul, apa sih saya sebenarnya? boleh meluruskan. Oh boleh. Sejak Alexander Fleming tahun 1928 menemukan penisilin, ditabuhlah war on bacteria. Ya. Oke. Semua bakteri dianggap musuh manusia. Lalu setiap bakteri dicarikan antibiotiknya. Apa yang terjadi kemudian? Kita saksikan bersama. Banyak antibiotik baru, tapi lebih banyak penyakit yang resisten dengan antibiotik. Oh betul. Oh. Jadi akhirnya antibiotik dengan super patogen yang merupakan mutasi dari patogen original ya, itu dimenangkan oleh super patogen. Jadi war on bacteria itu dimenangkan oleh super patogen, dimenangkan oleh bakteri. Jadi
kita merubah konsep mengendalikan bakteri jahat patogen, ya, mengendalikan penyakit infeksi bukan dengan cara membunuh, tapi kita redam. Kita keroyok dengan bakteri baik, bakteri yang menguntungkan probiotik. Nah, yang jahat tadi akan kehilangan kejahatannya, akan kehilangan keganasannya. Nah, kalau dibunuh, belum tentu terbunuh. Kalau dia tidak terbunuh, dia akan berubah menjadi super patogen yang resisten dengan antibiotik. Jadi ibaratnya awalnya dia baik, gara-gara kita musuh jadi jahat, intinya seperti itu ya Pak ya. Iya kali ya Pak ya. Betul. Ternyata bakteri bisa seperti itu juga ya. Nah, tadi Bapak juga sempat menyampaikan kalau probiotik ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, kira-kira sebenarnya manfaatnya apa aja sih Pak yang bisa kita dapatkan dari probiotik itu sendiri? Probiotik kalau kita konsumsi ya, itu akan membentuk komunitas probiotik di dalam usus kita. Sesungguhnya bukan hanya usus, tapi semua organ ada komunitas probiotik. Jadi ibaratnya tubuh kita itu adalah PC ya, seperti ini ya. Sebagus apapun PC dengan prosesor yang sangat cepat, dengan memori yang sangat besar, tapi tidak bisa difungsikan kalau tidak ada software, betul ya? Betul sekali. Nah, software itu adalah komunitas probiotik yang ada di organ-organ tubuh kita, khususnya adalah usus. Jadi itulah begitu pentingnya komunitas probiotik di usus. Kalau saya mau jelaskan satu persatu, fungsi utamanya adalah pertama mencerna makanan. Kita tahu makanan adalah senyawa organik kompleks yang tidak bisa diserap usus. Jadi dia harus dicerna. Dicerna artinya apa? Dipotong-potong menjadi senyawa organik rantai pendek sehingga diserap usus. Tapi kadang hasil pencernaan masih bisa ditolak oleh tubuh kita karena masih dianggap sebagai benda asing. Akibatnya adalah terjadilah alergi, gatal kulit, sesak nafas, diare, itu reaksi penolakan tubuh. Nah, rupanya mikrobiota juga bisa mendetoksifikasi, menetralisir senyawa-senyawa tadi yang asing bagi tubuh, sehingga akhirnya setelah detoksifikasi bisa diterima oleh tubuh. Kemudian kalau dia dicerna menjadi senyawa organik rantai pendek, maka dia bisa diserap sempurna oleh usus. Jadi tubuh akan tercukupi kebutuhan nutrisi ya. Kemudian lagi mikrobiota ternyata bukan hanya mencerna, tapi metabolit primer yang merupakan hasil pencernaan mikrobiota tadi, yaitu asam amino, asam organik rantai pendek, short chain fatty acid, kemudian gula juga ya, itu bisa disintesa kembali menjadi senyawa-senyawa bioaktif. Apa itu senyawa bioaktif? Senyawa yang diperlukan oleh metabolisme sel, yang mempengaruhi metabolisme sel. Kalau sel metabolismenya lancar, sel bertenaga, organ sehat, kita pun akan sehat dan kuat, energik. Nah, yang fungsi penting lagi terpenting dari probiotik adalah dia bisa menstimulasi produksi sel darah putih, limfosit T dan limfosit B di usus ya. Sekaligus dia memodulasi artinya membuat respon dari limfosit T dan limfosit B tadi menjadi seimbang antara respon yang pro radang, proinflamasi dengan respon yang antiinflamasi, anti radang. Sesungguhnya kalau kita memiliki imunitas, memiliki sistem imun dengan respon yang seimbang, kita bisa menghindari penyakit apapun, penyakit infeksi termasuk COVID-19, bahkan penyakit-penyakit non-communicable seperti penyakit kanker, penyakit diabetes, kemudian hipertensi, jantung koroner, serangan stroke dan lain sebagainya. Ternyata begitu banyak ya manfaat dari probiotik itu sendiri. Betul sekali. Itu artinya memang kita benar-benar butuh mengkonsumsi yang namanya probiotik seperti itu ya Pak ya. Betul. Mungkin untuk para milenial ini yang menarik ya. Karena sistem imun milenial mungkin relatif lebih kuat lah daripada Gen X seperti seumur saya, 51. Betul. Bisa memodulasi berat badan juga. Modulasi artinya kalau yang kegemukan, kenapa lihatnya ke bisa saya ya Pak ya? Dari tadi saya noleh tapi tidak berani ngomong. Akhirnya ngomong juga Mas Yuda kan. Contoh ya. Terasa dia. Jadi perlu konsumsi ini sehari 2 kali Mas Yuda. Jadi yang gemuk akan menjadi langsing. Kemudian yang krempeng ya seperti saya juga nih Pak, kebetulan itu dia akan menjadi berisi. Itulah namanya fungsi modulasi. Seperti pemutar volume di radio ini, kalau kekecilan bisa dibanter no titik. Iya. Kalau terlalu keras bisa cilik no titik. Oke. Sampai seimbang. Begitu juga
fungsi mikrobiota ini, komunitas probiotik di usus yang utama dan seluruh organ kita, dia memodulasi respon imun di seluruh tubuh kita, memodulasi hormonal, memodulasi juga fisiologi tubuh ya. Oke, apalagi kalau zaman sekarang ini kan apa ya, makanan-makanan zaman sekarang ini kayaknya beda dengan makanan zaman dulu ya Pak ya. Betul Kandungannya sekali. mulai banyak yang aneh-aneh, jadi memang kita iya. harus pakai yang namanya probiotik, betul ya Pak ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi probiotik, lebih tepatnya komunitas probiotik yang ada di usus ya, penting sekali untuk kesehatan kita. Tapi sayangnya dia mudah gugur, dia mudah mati. Stres saja sudah bisa mengakibatkan dia kematian probiotik. Lalu seperti katanya Mas Yuda tadi, makanan orang sekarang beda dengan dulu. Ada residu pestisida di Betul. produk pertanian, sayuran dan buahan, dan ternyata pestisida lebih banyak di produk daging dan susu karena sapinya Dikasih dibudidaya makan, dikasih betul. makan rumputnya dibudidaya dengan Ada pestisida. Lalu juga di daging ayam itu kebanyakan ya, hampir selalu ada residu antibiotik. Kita sendiri juga ketika merasa tidak enak badan mudah mengkonsumsi antibiotik. Itulah semua jadi penyebab kematian probiotik di dalam usus kita, di dalam komunitas ekologis probiotik di usus. Oleh karena itu perlu kita konsumsi Pro IM1 ini yang berisi multistrain, yang berisi banyak strain probiotik, yang bakteri yang hidup aktif, menguntungkan ya, yang baik, rutin kita konsumsi, atau kita suplementasi ya dengan Pro IM1 ini. Oh, seperti itu. Pro IM1. Nah, tapi yang spesialnya juga sekarang kan masih masa bulan-bulan puasa ya, Bapak. Dimana untuk asupan makanan juga nggak bisa seperti biasanya, kita harus menjaga makan 2 kali sehari. Mungkin dari Bapak sendiri, apakah ada tips dan trik untuk menjaga imun, terutama di masa-masa puasa seperti ini? Ramadan kali ini masih dalam situasi pandemi. Ya, Betul. kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Betul. Lebih tepatnya kita ekstra menjaga imunitas kita supaya selalu kuat ya. Imunitas yang kuat itu apakah imunitas yang terus dipacu untuk ditinggikan dengan imunostimulan namanya? Tidak, Mas Yuda, Mbak Nisa, tidak. Sistem imunitas itu responnya harus diseimbangkan. Nah, kalau saya memberikan contoh ya, analogi, sel imun kita itu sama dengan tentara. Nah, tentara, apakah punya tentara banyak negara kita pasti aman dari serbuan negara lain, dari ancaman teroris? Tidak. Tapi tentara itu harus punya karakter yang normal. Dia tidak boleh kesenggol nembak, kesenggol bacok. Oh, betul. Tapi juga dia tidak boleh terlalu sabar. Penjahat, teroris bisa melenggang kangkung di depannya dia, tidak boleh. Jadi respon imun ya, yang bahasa kimianya itu sitokin. Jadi kalau sel imun itu adalah sel darah putih ya, limfosit T, limfosit B. Respon imun itu ada sitokin, kimia yang dihasilkan oleh sel imun ini tadi. Ada 2 macam, respon imun yang pro radang dan respon imun yang anti radang. Jadi respon imun kita harus marah ketika ketemu dengan virus, harus marah ketemu dengan bakteri patogen penyebab penyakit infeksi, harus marah dengan sel kanker. Tapi respon imun kita juga harus sabar ketika berhadapan dengan dinginnya AC, harus sabar ketika ketemu dengan serbuk sari bunga, ketemu dengan debu, ketemu dengan seafood begitu. Nah, jadi kalau kita memiliki respon imun yang seimbang antara pro radang, proinflamasi dengan anti radang, antiinflamasi dari sistem imun kita, kita bisa menghindari penyakit apapun, termasuk penyakit infeksi COVID-19. Lalu bagaimana dengan MAH? Ada seorang nenek umur 70 tahun, namanya Ibu Hajah Indah ya. Tahun 2019 hanya 2-3 hari dia berpuasa, karena waktu berpuasa itu akhirnya mokel karena terganggu dengan gangguan MAH ya, asam yang berlebihan. 2020 setelah mengkonsumsi Pro IM1, dia bisa berpuasa penuh selama 30 hari. Wow. Bahkan sebagai wujud syukur, Bu Hajah Indah ini melanjutkan puasa Syawal. Nah, kenapa bisa begitu? Rupanya komunitas probiotik yang ada di lambung itu bisa menstimulasi sel epitel dinding lambung itu untuk memproduksi lendir, mukus, istilah medisnya ya.
Jadi meskipun diproduksi asam lambung di lambung, tapi asam lambung ini tidak akan menggerus dinding lambung, tidak akan melukai dinding lambung karena terlindungi oleh lendir atau mukus ini. Kemudian jika kita rutin mengkonsumsi Pro-M1, bakteri yang menguntungkan ya, bakteri yang baik, probiotik, multisen probiotik, maka komposisi bakteri baik, komposisi probiotik di lambung itu akan menjadi dominan. Syaratnya mikrobiota yang sehat apa? Harus beragam, strainnya banyak. Kedua, harus 80% proporsinya adalah probiotik, bakteri yang baik. Kita tahu yang jahat di lambung apa yang tahan asam? Helicobacter pylori. Ya, ketika Helicobacter pylori itulah diproduksi asam lambung yang berlebihan. Nah, jadi kalau dominasi probiotik 80%, terjadilah regulasi sistem imun, terjadilah modulasi respon imun di lambung. Lambung tidak terjadi radang berlebihan sehingga walaupun ada luka ya, walaupun ada luka, lukanya akan nutup. Akan terjadi stimulasi stem cell yang ada di lambung untuk berkembang biak, berproliferasi, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel yang dibutuhkan. Dia akan berdiferensiasi menjadi sel yang rusak yang akan digantikan, sehingga luka tadi nutup dengan sel asal. Orang akan kembali sehat ya, dan tidak mudah kumat. Sedangkan kalau dengan obat kimia, kita tahu bahwa luka itu tertutup oleh jaringan ikat yang naik ke atas, seperti kalau kita luka pada kulit ya, memang nutup tapi kan bukan oleh sel epitel kulit tapi oleh jaringan ikat yang naik. Itu kalau terkena asam lambung mudah lepas, mudah kumat. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi ya obrolannya super seru sekali, terutama informasi yang penting juga untuk kamu dapatkan. Jadi bikin kita pintar ya pagi hari ini ya. Betul, kita juga mendadak menjadi wow, masa depan cerah sekali. Betul sekali, kita yang IPS mendadak jadi IPA langsung kayak gitu ya. Kita menjadi anak-anak IPA hari ini. Tapi yang spesial kita akan ngomongin lebih lanjut soal Pro-M1 ya, spesial untuk kamu Elvan. Tapi kamu harus tetap pantengin terus, dan kalau misalnya kamu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seru yang pengen kamu tanyakan, kita tungguin dia di 081 7389 300. Yuk lebih tahu gimana sih berpuasa sehat dengan probiotik? Sini-sini merapat, ikuti talk show spesial berpuasa sehat dengan probiotik bareng Pro-M1, sahabat sehatku. Alright, still on 98.6 Alpha FM, your inspiration. Elvan, kita akan ngomongin lebih lanjut soal suatu produk yang keren luar biasa. Kali ini kita punya Pro-M1. Nah, seperti apakah itu, kita akan langsung tanyakan kepada the expertnya ya. Nah, seperti apa sih Pak? Mungkin ada yang mau dijelaskan sekilas mungkin buat Elvan yang baru bergabung. Pro-M1 ini sendiri apa sebenarnya? Pro-M1 adalah multi-strain probiotik, banyak strain probiotik yang hidup dan aktif ya. Setelah kita konsumsi, maka dia di dalam usus akan membentuk simbiosis, hidup saling menguntungkan ya, simbiosis dengan mikroba alami yang ada di usus, membentuk komunitas mikroba yang dinamakan dengan mikrobiota. Tadi saya sudah jelaskan apa fungsi mikrobiota ya, sangat penting. Ya, itu bedanya dengan yang lain adalah ini hidup dan aktif, cair ya. Jadi dia hidup dan aktif, dan dia sudah membentuk food cycle. Food cycle adalah ekosistem. Jadi dia sudah membentuk mini ekosistem dari dalam botol. Makanya istimewanya Pro-M1 ini tidak ada expired date-nya sesungguhnya. Jadi kalau ditulis 1 tahun itu juga karena kami mengikuti regulasi. Karena sudah terjadi pertukaran makanan di dalam botol. Jadi tidak ada satu dengan yang lain saling memberikan makanan, bertukar makanan. Tapi melalui mekanisme pertukaran makanan itu pula sesungguhnya saling membatasi. Jadi kalau dikonsumsi tidak ada overdosis, karena kalau kelebihan dia akan terbuang seperti vitamin C. Jadi itulah kelebihan-kelebihan Pro-M1 dibandingkan produk lain. Pertama, dia hidup, ya, aktif. Jadi dengan kepadatan tinggi, miliaran koloni per mililiter. Lalu tidak ada masa simpannya panjang lah kalau mengikuti dengan kode expired date, kode kadaluarsa yang kami tulis di leher botol ya. Itu kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan produk lain. Jadi ini walaupun dipakai setelah 1 tahun pun juga masih bisa ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya takut dengan yang namanya expired date. Tapi kalau melihat ini yang harusnya dimana kita pakai setiap hari, aku yakin paling dalam seminggu juga udah habis lah ya Pak ya. Betul. Selama pandemi saya menyarankan sesuai dengan uji klinik yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya.
100 tenaga kesehatan yang diberi Pro EM1 15 ml pagi hari sudah sarapan dan 15 ml lagi setelah makan malam. Mereka tiap hari merawat pasien COVID, artinya mereka terpapar virus COVID ya di ruang isolasi atau di ruang ICU. Pada akhir uji klinis 28 hari mereka ternyata jadi lebih sehat. Bisa dilihat dari parameter gejala klinik seperti orang flu umumnya apa? Hidung buntu, meler, demam, ya. Ternyata skornya tuh turun dari 1,07 jadi 1,03. Lebih jauh parameter imunologis yang diperiksa di darah ternyata terjadi penurunan sitokin yang pro-inflamasi tadi, artinya tidak terjadi infeksi. Nah, karena respon yang pro-inflamasi turun, uniknya, menariknya, respon yang anti radangnya pun anti-inflamasi ikut turun, sehingga respon imun tadi selalu setimbang. Nah, yang menyeimbangkan adalah gut microbiota tadi, mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, ini membuktikan bahwa dengan respon imun yang seimbang dari imunitas kita bisa menghindari penyakit apapun, termasuk COVID-19, penyakit terkini yang lagi melanda dunia ini ya. Betul. Nah Pak, ini kan ada yang bilang tuh kalau seandainya kita mengkonsumsi kayak apa sih untuk peningkat imun seperti itu, ya kan? Terus setiap hari, nanti ketika virus itu ternyata bisa masuk gitu kan ya, itu katanya membuat virus itu jadi kebal, Pak. Apakah betul? Apa betul itu Pak seperti itu? Begini, COVID-19 itu masuk lewat saluran pernapasan. Dia akan menempel di paru-paru. Bagaimana kalau orang yang respon imunnya rendah, low reactive immune response ya, maka dia akan membiak luar biasa di paru-paru. Paru-paru kita akhirnya rusak. Kita ngalami pneumonia, kemudian mengalami ARDS, acute respiratory distress syndrome, gagal nafas ya, karena virus tadi yang berbiak luar biasa. Dia berbiak kan dengan menggunakan sel kita, dia masuk ke dalam sel kita, dia ambil apapun di dalam sel kita untuk berkembang biak. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka sel di paru-paru kita akan hancur, akan rusak. Tapi juga walaupun virus COVID-19 itu nempel sedikit di paru-paru, karena respon imun kita yang berlebihan, memang dia tidak berkembang biak luar biasa, tidak terkendali. Tapi respon imun kita sendiri yang pro radang berlebihan. Akibatnya terjadilah badai sitokin itu. Jadi paru-paru kita rusak bukan karena virus sesungguhnya, tapi karena respon imun kita sendiri yang merusak paru-paru kita. Terjadi juga pneumonia dengan ARDS, terjadi gagal nafas ya. Jadi sama, COVID-19 sesungguhnya memang merubah patogenesis ya, penyakit infeksi. Tidak hanya menyerang orang yang respon imunnya kurang, seperti umumnya dulu orang yang kena penyakit infeksi, tapi lebih banyak memakan korban dari orang yang respon imunnya berlebihan. Contohnya orang yang alergi itu adalah contoh respon imun berlebihan tapi masih ringan. Yang lebih parah itulah yang dikatakan komorbid. Apa itu? Hipertensi, diabetes, jantung koroner, kemudian IBS, IBD dan lain sebagainya. Begitu. Lalu apakah virus itu akan berubah kalau di treatment dengan kimia? Setahu saya virus itu akan mati hanya dengan dua. Apa itu? Alkohol 70% dengan sabun. Karena dinding virus itu ada bagian lemak. Kalau terpapar alkohol 70% atau sabun, maka lemak itu akan larut sehingga isinya virus itu akan bocor, dia akan mati. Tapi kalau di treatment dengan kimia, belum tentu dia terbunuh, tapi dia akan berubah. Tidak terpapar kimia pun sifatnya coronavirus, dia mudah sekali untuk berubah, bermutasi. Betul. Ketika dia berubah, mungkin dia lebih contagious, lebih mudah nyebar, dan patogenicity-nya, keganasannya bertambah. Jadi hanya alkohol 70% dan sabun yang bisa membunuh ya. Jadi saya pribadi tidak setuju dengan mengendalikan COVID-19 ini dengan membunuh dengan kimia. Tapi lebih baik kita keroyok dengan bakteri baik, probiotik. Jadi kalau kita menganalogikan seorang preman, daripada dibunuh, lebih baik kita pondokkan dia. Oh, disuruh tobat ya? Iya, dikeroyok dengan orang-orang yang baik ya, mendengar nasihat dari ustadz,
kemudian bergaul dengan santri-santri yang baik-baik, akhirnya kejahatannya, keganasannya pun akan hilang. Oke, berarti kalau begitu dengan kita mengkonsumsi peningkat imun itu nggak masalah ya Pak ya, secara terus-menerus? Sesungguhnya imun itu tidak boleh terus dipacu, distimulasi. Oh. Karena akan terjadi seperti yang saya katakan tadi, orang akan memiliki respon imun yang berlebihan. Ketempelan sedikit aja Langsung reaktif COVID, mungkin ya. itu respon imun kita akan berlebihan. Betul. Jadi paru-paru kita rusak bukan karena virus, tapi karena respon imun kita sendiri. Sitokin yang proinflamasi, proradang. Oke, jadi mungkin memang lebih baik untuk menyeimbangkan imunitas yang kita punya, Bapak ya, seperti itu. Betul. Imunitas yang kuat adalah imunitas yang seimbang, bukan imunitas yang respon imunnya tinggi. Nah, itu yang perlu diluruskan. Nah, berarti kalau ngomongin hal ini, kira-kira bisa nggak nih Pak, ini dipakai untuk mereka yang mungkin mengidap HIV? Bisa digunakan untuk pemulihan orang-orang yang HIV. Memang kami sudah ada rencana untuk menggunakan produk ini pada satu yayasan anak yang HIV ya, diberi Pro M1 ini tiap hari, kemudian diukur parameter CD4-nya sebelum konsumsi Pro M1, kemudian mungkin sebulan sekali pada awalnya, dan kemudian 3 bulan sekali diperiksa parameter itu. Wow, mulia sekali. Oke, jadi aman lah ya Pak ya untuk digunakan bagi mereka yang mengidap HIV seperti itu ya Pak ya? Memang saya rasa itu yang jadi pengendali HIV ya, pemulihan untuk pemulihan HIV. Dibutuhkan memang. Betul. Ya. Nah, tapi tadi sudah sempat di sounding juga soal Pro M1. Ini adalah sebuah probiotik. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan Pro M1 ini sendiri dengan probiotik yang lain, Bapak? Kalau kita bandingkan dengan probiotik yang kering, yang powder ya, entah itu berupa kapsul atau tablet ya, itu adalah probiotik yang dikeringkan dengan pemanasan atau dengan pembekuan. Sebagian besar ya, menurut riset prinsipal kami, Emro Okinawa Jepang, rupanya 85-90% selnya probiotik itu menjadi rusak. Jadi hanya tinggal 10-15% yang utuh. Itu pun dia tidur. Kalau berupa powder kering ya, dia harus bangun ketika berada di usus kita. Jadi probiotik tadi apa definisinya menurut WHO? Dia harus hidup ya. Jadi apakah 10-15% hidup apa enggak kita enggak tahu, mudah-mudahan hidup. Dan kemudian supaya dia kerja dia harus aktif, nggak nongkrong doang, Mas Yuda. Jadi kalau tidur kayak nggak guna gitu berarti ya? Kalau tidur berarti nggak berguna juga. Nggak berguna, nah. Atau bangun pun kalau nongkrong doang ya buat apa? Nah, sedangkan Pro M1 adalah probiotik multistrain, banyak strain yang cair. Oleh karena itu dia hidup, aktif ya, dengan kepadatan sangat tinggi, sehingga kalau kita konsumsi itu proporsi 80% minimal probiotik dalam mikrobiota itu syaratnya organ sehat, tubuh kita sehat, itu mudah sekali dicapai, sehingga kita bisa mematahkan paradigma masyarakat bahwa probiotik ini sama dengan herbal, harus dikonsumsi dengan jangka waktu yang panjang baru mulai kerja, onset of action-nya panjang. Itu sudah kami patahkan. Penyakit apa sekarang yang lebih darurat daripada pasien COVID-19 dengan gejala berat yang saturasi oksigennya di bawah 80? Betul. Itu kami tolong di UGD 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu, ketika rumah sakit itu UGD-nya penuh karena ruang isolasi nggak available ya. Lalu di UGD hanya menunggu di kursi roda atau kalau beruntung di bed. Saya melalui grup alumni apoteker menyarankan coba dengan dosis berlebih ya. Kalau 15 mili biasa kita konsumsi, ini buat double ya, jadi 30. Ternyata saturasi yang 80 itu seketika naik menjadi 94 minimal saturasi oksigen kita. Yang 31 sampai 34 pun dengan saturasi 31-34, tensinya juga tinggal 60-40. Itu keluarga sudah nyari kaplingan. Tapi ternyata setelah bertanya ke kami dan kami sarankan untuk konsumsi 30 mili, dalam 2 hari dia konsumsi 7 kali ya, 7 kali 30, hari ketiga sudah negatif swab dan
segar kembali. Wah, Kaplingannya langsung dibatalkan ya Pak ya. Batal. Bener. Tapi pagi hari ini kita dibuat penasaran karena di sana itu kayak udah banyak banget produk-produk dari Pro M1 dan variannya tuh nggak cuma satu, Ternyata, tapi ada ya. beberapa. Variannya ada banyak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada apa saja nih variannya? Waktu launching Maret tahun lalu, kami baru memiliki satu varian yang 473 ml yang botol besar ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu kami melaunching yang botol kecil 90 ml. Nah ini mungkin Ini- bisa cocok dibawa kemana-mana ya Nah Pak itu ya. dia Oh, sudah travel bisa size dibawa traveling. traveling ya. Betul. Kemudian kita tahu bahwa di kabin pesawat kan nggak boleh Nggak boleh dibawa cairan, sendiri. betul. Nah, ini 90 berarti bisa dibawa ke kabin. Oke. Kemudian kalau yang lagi dompetnya tipis, Oh, nggak bisa beli yang 473, ini ekonomis, kemasan betul. ekonomis, jadi bisa terjangkau ya. Pas lagi bokeh Mas Yuda. Betul. Selalu Ya, cairan lagi banyak reaktif pengeluaran, ya. apalagi kan musim pandemi seperti ini ya. Tapi kita pengen tetap sehat, intinya seperti itu. Nah tadi juga Yuda tuh kayak sempat nyobain kayak semprot-semprot gitu Pak ya. Nah. Ya, jadi kami juga 2 bulan yang lalu memiliki satu alat namanya nano spray. Milenial ciwi-ciwi ya, Oh, pasti sudah tahu. Nah, betul. nano spray ini kalau dulu diisi aqua saja ya. Mhm. Kemudian kalau dihidupkan akan keluar nano mist Betul. yang partikelnya itu sangat kecil, partikel Betul. aerosol untuk melembabkan kulitnya ciwi-ciwi ya. Biar makin cakep ya Pak ya. biar Biar terus glowing. kencang ya, Benar. nggak kerut ya. Nah itu dengan alat yang sama dituang Pro M1 ke dalam kontainernya di dalam, kemudian ditutup, tinggal ditombol aja. Nah di tombol dia akan keluar partikel aerosol, nanomist. Kalau kita arahkan ke wajah dengan bernapas biasa, maka dia akan sudah masuk ke sampai ke paru-paru. Oh. Kemudian kalau kena mata pun, maka mata kita akan menjadi terang. Oh, Kalau kalau kita- kita indigo Pak. Bisa melihat hal lain ya Pak, keren-keren. Enggak. Kalau kita lama bekerja dengan laptop atau main WA, Perlahan ya, Pak, huruf ya? atau gambar itu kan bisa double. Oh, Tapi betul. setelah disemprot ini, jadi fokus lagi seperti bangun pagi. Oh. Oke. Nah, kena kulit pun, kita tahu tadi bahwa seluruh organ ada mikrobiota. Kulit pun ternyata ada komunitas probiotik pada kulit ya, sehingga kalau ada komunitas probiotik di kulit, maka kulit kita akan bersih, tidak jerawatan, kemudian lembab, nggak berkerut. Jadi kalau menggunakan ini, ya kalau milenial kan masih muda ya, seperti saya Gen X ini mungkin saya kayak nampak milenial ini ya. Ini saya. Iya Pak, kelihatan Pak. Langsung hasilnya Pak. Padahal saya sudah masuk Gen X 50 lebih ya. Oke, berarti ibaratnya kalau tubuh itu bagaikan bumi ya. Sementara part-part dari bagian tubuh, dari usus, terus di kulit dan sebagainya, itu mungkin kayak negara-negara yang ditempati oleh probiotik tadi ya Pak ya, komunitasnya itu. Bisa dikatakan seperti itu, tapi lebih tepatnya usus kita tuh seperti tanah. Oke. Nah, yang menyediakan nutrisi di tanah itu adalah komunitas probiotik. Ketika di tanah itu diberi bahan organik seperti gerajen atau jerami atau sekam dengan kotoran hewan, maka sampah organik itu akan dicerna menjadi nutrisi yang diserap oleh tanaman. Jadi usus kita ini sama seperti tanah yang Oke. bekerja, yang mengerjakan fungsi ekologinya adalah komunitas probiotik. Jadi kalau kita makan makanan itu tidak otomatis diserap, tapi harus dicerna dulu kan. Nah itulah peran komunitas probiotik di usus kita, mikrobiota. Wow. Oke, ini emang produknya benar-benar seru banget. Luar Jadi biasa. nggak hanya bisa diminum aja, tapi ternyata disemprotkan pun juga bisa. Tapi kalau tadi ketika aku semprot kayak ada aroma madunya juga ya Pak ya? Memang ingredientnya di samping probiotik yang utama, 7 strain probiotik, juga ada madu. Oh, Tapi pantesan. madunya bukan madu yang sembarangan, artinya bukan madu yang dibawa ke rumah bisa marah yang di rumah. Apalagi di madu gitu ya Pak ya. Bercanda. Madu hutan, kami tidak mau memakai madu budidaya karena sering-sering kalau madu budidaya itu ketika
di sekeliling tempat budidaya itu tidak lagi sedang ada bunga, maka diberi gula pasir, lalu supaya mencegah pembutuhan dikasih antibiotik. Jadi madu yang kami pakai madu dari Pontianak, madu dari Toli-Toli, Palu, madu dari Sumbawa, semuanya madu hutan. Wow. Ya. Kemudian ingredient yang lain adalah tetes tebu, molasses. Yang ketiga adalah jus lidah buaya, jus aloe. Oke, menggunakan bahan-bahan yang juga super luar biasa bagus manfaatnya untuk tubuh pastinya Bapak ya. Bahan natural, Mbak Lisa. Tapi ketika sudah selesai proses produksi, tepatnya proses fermentasi 45 hari, dia sudah bukan madu, bukan tetes tebu, bukan aloe juice lagi. Tapi dia sudah berubah menjadi senyawa-senyawa bioaktif yang diperlukan oleh seluruh sel kita untuk bermetabolisme. Apa itu? Antioksidan, vitamin, kemudian hormon, enzim ya. Itu yang membuat reaksi kimia, reaksi metabolisme di dalam sel itu menjadi lancar. Kalau reaksi metabolisme di dalam sel lancar, sel akan bertenaga, organ akan fungsional, sehat. Kita pun jadi sehat dan energik. Wow, keren sekali ya, semuanya sudah ada dalam satu botol ataupun dalam satu kemasan Pro M1. Betul ya. Seperti itu. Nanti ya. kita ngobrol lagi ya. Aduh, luar biasa sekali obrolan kita. Seru nih, nambah ilmu banget gitu ya kan? Benar-benar. Jadinya pengen lebih Apalagi sehat, Mas Yuda Bapak. kayaknya waktu pelajaran ini dulu di sekolah bolos kan. Ini kesempatan untuk nimba ilmu. Betul sekali ya. Satu hal baru yang bisa kita dapetin hari ini, Elsa. Jadi kalau misalnya kamu masih penasaran, tetap pantengin kita terus ya di WhatsApp in the Morning. Yuk lebih tahu gimana sih berpuasa sehat dengan probiotik? Sini-sini merapat, ikuti talk show spesial berpuasa sehat dengan probiotik bareng Pro M1, sahabat sehatku. Kak, saya no comment untuk produk lain, tapi yang jelas Pro M1 ini memiliki izin edar suplemen kesehatan probiotik. Ini adalah suplemen kesehatan probiotik di Indonesia yang sudah mendapat izin edar dari BPOM. Nah, apakah ada efek samping? Tidak ada, karena probiotik ini sudah ada dengan kita sejak kita lahir. Kita menuruni probiotik ini dari ibu kita melalui jalan lahir dan minum ASI. Oke. Karena Karena ada dengan kita sejak lahir, jadi tidak ada efek sampingnya, Mbak Nisa. betul. Jadi ibaratnya Maksudnya? probiotik ini bukan hal asing bagi tubuh kita. Iya, seperti itu ya, Pak, ya? dari testimoni-testimoni yang sudah mengkonsumsi probiotik ini, yang ada efek ke depan, Mas sudah nggak ada efek samping. Efek kedepannya adalah Bulan puasa nggak boleh dibicarakan. Wow, seperti itu. Nah, tapi Nanti juga- kesempatan lain. iya. Oh, nanti ya waktu off air nih. Nah, tapi itu juga sempat disebutkan oleh Bapak bahwa dari janin kita sudah tidak asing dengan probiotik. Berarti untuk batasan usia yang bisa menggunakan, apakah dari janin sudah bisa? Sejak kita dalam kandungan, sebaiknya ibu hamil sudah mengkonsumsi probiotik. Oh, berarti Iya. ibu hamil udah boleh ya, Pak ya? Karena apa? Karena pembentukan organ janin itu diperankan oleh mikrobiota. Kita tahu tadi dalam pembahasan sebelumnya, mikrobiota bisa memproduksi senyawa bioaktif apapun, enzim, antioksidan, hormon, dan lain sebagainya, yaitu dibutuhkan sekali untuk pembentukan organ. Kemudian ibu hamil tidak boleh sakit, Mas Yuda. Kenapa? Karena tidak ada satu obat kimia yang tidak ada efek ke janin. Tidak ada yang semua ada efek ke janin ya, berbahaya. Jadi gimana caranya supaya ibu hamil nggak sakit? Imunitasnya diperkuat. Imunitas yang kuat tadi gimana? Imunitas yang memiliki respon yang Balance ya. balance, pinter Mbak Nisa. Jadi ibu hamil bisa menghindari penyakit apapun, penyakit infeksi termasuk COVID-19, bahkan penyakit degeneratif dan penyakit lifestyle pun bisa dihindari kalau kita memiliki respon imun yang seimbang. Oh, oke. Nah, kemudian bayi baru lahir ceprot udah juga harus konsumsi, terutama bayi-bayi yang dilahirkan melalui sesar, apalagi Oke. tidak mendapat ASI. Sering-sering bayi seperti itu bermasalah, diare, gatal kulit, kemudian sesak, batuk pilek, sesak setelah makan makanan tertentu atau setelah kena debu. Itu karena mikrobiotanya yang lambat, kolonisasi mikrobiota di usus lambat. Nah, mengkonsumsi Pro M1 itu akan mempercepat terbentuknya
mikrobiota. Berarti bisa lah ya, bayi baru lahir langsung kita semprot pakai Pro M1. Wah, disemprot ya. Dikasih nano Pakai spray. spray tadi ya, nano Biar spraynya glowing tadi sejak dini. ya. Wah, seru. Berarti untuk siapa saja yang bisa mengkonsumsi ini semuanya bisa ya Pak ya? Milenial pun sangat butuh karena milenial dengan kesibukan yang tinggi, kurang istirahat, mungkin olahraganya nggak teratur, tidurnya kurang, ya. Itu ada kemungkinan mikrobiota itu terjadi kerusakan, disrupsi mikrobiota. Pola makannya juga nggak seimbang, lebih Itu. seperti Mas Yuda banyak makan burger saya dengar sama pizza, Minumnya kurang juga makan ya? sayur Udah dan gitu buah. pizzanya 1 meter lagi ya. Nah, sehingga terjadi shifting mikrobiotanya, harusnya 80% yang baik menjadi 80% yang jahat. Jahat. Terjadilah berbagai macam masalah kesehatan. Jadi milenial perlu ini, Mbak Nisa, Mas Yuda. Oke, jadi memang apakah harus diimbangi dengan pola makan yang baik juga atau dengan probiotik aja dan kita sesuai pola makan sehari-hari? Apakah sudah cukup atau Probiotik juga makhluk Tuhan, makhluk hidup. Dia perlu makan. Makanannya apa? Pizza atau burger? Bukan. Bukan. Dia makanannya adalah serat. Non-digestible fiber yang tidak bisa dicerna oleh enzim kita sendiri. Tapi dia akan dimakan, didigest oleh probiotik di usus besar. Dia akan sebaliknya memproduksi senyawa-senyawa bioaktif yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita dengan mikrobiota ini sejatinya membentuk simbiosis, hidup saling menguntungkan. Kita memberi nutrisi untuk dia, memberi tempat, dia juga memberi fungsi modulasi fisiologi, modulasi sistem imun, modulasi hormonal. Jadi kita sama mikrobiota itu hidup damai dan saling menguntungkan. Tapi harus 80% yang baik. Betul. Nah Pak, kalau untuk idealnya sendiri dalam sehari kita konsumsinya berapa kali nih Pak? Kalau situasi normal ya, pandemi sudah reda, cukup 1 kali, 15 mili sudah sarapan. Tapi selama pandemi saya sarankan 2 kali, seperti uji klinis kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 2 kali. Tapi kalau orang yang mengalami masalah kesehatan, ya, entah itu gangguan mah, gastritis, atau terinfeksi COVID, itu harus 3 kali. Oke. Di Dr. Sutomo pun kami sudah melakukan uji klinik. Nakes yang terpapar dan akhirnya terinfeksi ada dibagi 2 kelompok. Yang pertama diberi Pro-IM1, yang lain tidak diberi sebagai kontrol. Ternyata yang diberi Pro-IM1 ini sembuhnya lebih cepat, CT value-nya yang artinya CT value-nya lebih tinggi, artinya viral load-nya tuh lebih rendah. Dan istimewanya yang mendapat Pro-IM1 ini tidak terjadi reinfeksi. Sedangkan yang kontrol yang tidak mendapat Pro-IM1 hanya menggunakan standar medicine dari rumah sakit ya, standar terapi, terjadi reinfeksi, Mas Yuda. Oke. Oh. Berarti umpamanya kalian sekarang lagi berpuasa nih, bisa lah diminum ketika sahur dan ketika berbuka ya Pak ya? Betul, 2 kali sesudah makan sahur dengan setelah berbuka. Betul Wow, sekali. sudah ada aturannya ya, bisa teman-teman ikutin, terutama untuk Elven juga sedang menjalankan Betul. puasa ya. Tapi nih, yang paling penting nih Bapak, kenapa sih kita ya untuk Gen X ataupun Gen Z harus banget mengkonsumsi Pro-M1? Ya seperti yang saya katakan tadi, stres saja itu sudah membunuh mikrobiota. Apalagi pola lifestyle kita tidak sehat. Makan makanan yang nggak seimbang, lebih banyak fast food, kurang istirahat, kurang olahraga. Terus makanan kita juga banyak tercemar ya, pestisida, antibiotik tadi. Kita sendiri juga tadinya sebelum edukasi di Elvara ini mungkin kalau tenggorokan sedikit tidak enak, demam-demam sedikit badan mengkonsumsi antibiotik nggak boleh. Nah, mulai sekarang biasakan konsumsi probiotik, bukan antibiotik. Ciwi-ciwi juga, Mbak Nisa. Kalau perutnya sehat, ususnya sehat, artinya mikrobiota itu ada di dalam usus, mikrobiota yang beragam dan seimbang, maka kulit jadi bagus. Karena ada gut skin axis, jadi ada interkoneksi antara kulit dengan usus. Jadi kalau usus sehat, otomatis kulitnya jadi bercahaya, Betul. lembab, tidak berkerut, begitu. Menawan ya, ini nih ya yang salah Betul satunya juga sekali. dibutuhkan oleh ciwi-ciwi masa kini. Wow. Nah, kalau ingin mendapatkan Pro-M1 ini apakah sudah ada di semua apotek atau gimana Pak? Kalau yang suka belanja dengan online, silahkan ke website kami www.agromitra.co.id. Ulangi lagi ya, Silakan. www.agromitra.co.id. Kemudian masuk ke menu shopping. Nah,
Elfriends nanti akan tersambung ke official marketplace kami di Shopee atau Tokopedia. Oke. Tapi nggak semua orang kan berinternet ya. Betul. Gen X seperti saya banyak yang nggak mau online shop, nggak bisa main internet. Silakan. Gaptek ya. Gaptek, saya gaptek juga betul. Silahkan direct sell ke toko Kimia Farma Apotek yang kelas A dan B. Oke. Pro-M1 available di sana ya. Kami sudah bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek. Atau kalau nggak ada Kimia Farma, apotek lain pun bisa. Tapi apotek itu diminta untuk pesan ke pedagang besar farmasi. Pedagang farmasi atau PBF adalah supplier apotek-apotek. Nah, kami sudah bekerja sama dengan PBF Sri Buana. Jadi kalau apotek itu pesan pagi, biasanya siang sudah diantar. Pesan siang mungkin sore diantar. Tapi kalau pesannya sudah kesorean ya bisa pagi baru diantar. Wow, jadi sebenarnya sangat mudah ya Elfriend untuk bisa mendapatkan produk yang satu ini ya. Mungkin terakhir dari Bapak, apakah ada yang mau disampaikan pesan-pesan khusus untuk Elfriend? Ramadan kali ini kita masih berada dalam situasi pandemi, ya. Perlu ekstra menjaga kesehatan, perlu ekstra menjaga imunitas. Kita harus memiliki imunitas dengan respon imun yang seimbang. Dengan mengkonsumsi Pro-M1 maka kita akan memiliki mikrobiota yang sehat, mikrobiota yang beragam dengan seimbang, sehingga kita memiliki respon imun yang seimbang antara pro radang dengan anti radang. Dengan respon imun yang seimbang itu kita bisa menghindari penyakit apapun, dari penyakit infeksi termasuk COVID-19 dan penyakit non-communicable seperti penyakit degeneratif dan penyakit lifestyle. Oh ya, seperti itu ya. Juga gangguan mah ya, gastritis itu akan bisa dihindari atau bahkan dipulihkan dengan Pro-M. Wow, bisa dihindari atau mungkin buat kamu yang memang sudah memilikinya bisa dipulihkan, Elfriend. Betul sekali. Yuk, kalau begitu intinya adalah kalian harus menjadikan ini sebagai gaya hidup baru kalian ya. Betul sekali. Jadikanlah sebagai lifestyle seperti yang kita lihat pas Yuda di Drakor. Betul. Drakor mereka ngeluarin barang dari tasnya kelihatan probiotik. Mereka make up, ternyata make upnya juga probiotik. Betul. Dan lain sebagainya. Wow, ternyata ya. Jangan mau kalah lah ya kita sama mereka ya. Betul, jangan cuma nonton doang, kita ikutin juga ya. Betul. Kita ikutin Kalau yang baik kita ya. harus teladani. Betul. Nah, karena ini ada sesuatu yang baik juga, jadi mari kita jadikan satu habit ya terbaru. Nah, karena kebetulan sekarang juga tanggal 5 Mei, 5.5, mungkin di antara kamu ada yang pengen belanja di hari ini. Jadikan top list Pro-M1 untuk top list belanja kamu hari ini, Elfriend. Wow, seru sekali ngobrol kita di pagi hari ini. Kalau gitu terima kasih sekali Bapak. Mungkin ada, kadang-kadang ada event, kami mengadakan sale ya, Wow. super sale. Kunjungi supaya tahu pemberitahuan-pemberitahuannya di Instagram kami, Di mana? Pro-M1 Indonesia. Oke, Pro-M1 Indonesia. Bisa langsung kamu cek di sana tuh sosial medianya. Langsung, apakah boleh bertanya-tanya mungkin untuk sekedar konsultasi lewat sana, Bapak? Bisa sekali. Bertanya aja nanti pasti akan dijawab. Oke. Kau bertanya kita menjawab ya. Oke. Betul. Baik, sekali lagi Pak Rekta, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih banyak Mas Yuda, Mas Lisa kesempatannya. Terima kasih Elfriends atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah, jadi lebih tahu nih dengan talk show spesial hari ini. Thank you Pro-M1, sahabat sehatku.